Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kembali akan kita lanjutkan materi mengenai bangun ruang tabung untuk materi yang ketiga, yaitu menentukan volume tabung. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Volume bangun ruang tabung. Nah, perhatikan gambar tabung berikut ini. Nah, tabung ini memiliki jari-jari R dengan tinggi T. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya bahwa volume tabung itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika yang diketahui adalah jari-jari tabung, maka kita gunakan rumus volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 dikali T. Atau jika yang diketahui adalah diameternya, maka kita gunakan rumus volume tabung sama dengan 1/4 pi D pangkat 2 dikali T. Nah, di mana nilai pi di sini adalah 22/7. Digunakan saat nilai jari-jari, tinggi atau diameternya merupakan kelipatan dari 7, atau bisa kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika nilai jari-jari, tinggi atau diameternya bukan merupakan kelipatan dari 7. Nah, selanjutnya R di sini adalah jari-jari tabung, kemudian D adalah diameter tabung, dan T adalah tinggi tabung. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan volume sebuah tabung jika yang diketahui adalah luas permukaan tabungnya. Nah, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Luas permukaan sebuah tabung yang tingginya 12 cm adalah 2288 cm persegi. Tentukan volume tabung tersebut jika nilai pi sama dengan 22/7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa tabung memiliki tinggi 12 cm, maka nilai T sama dengan 12 cm. Kemudian luas permukaannya adalah 2288 cm persegi. Nah, nilai pi yang digunakan di sini adalah 22/7. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah berapakah volume tabung ini? Nah, karena yang ditanyakan adalah volume, maka di sini akan kita gunakan rumus menghitung volume tabung, yaitu sebagai berikut. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 dikali T. Nah, karena yang diketahui di sini hanya T, sementara jari-jarinya atau nilai R-nya itu belum diketahui, maka pertama-tama akan kita cari terlebih dahulu berapakah jari-jari tabung ini. Maka jari-jari tabungnya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan. Karena yang diketahui adalah luas permukaan tabung, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas permukaan tabung untuk mencari jari-jari tabungnya. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan tabung tersebut adalah 2 pi R dikali R ditambah T. Selanjutnya, luas permukaan sama dengan 2288 cm sama dengan 2 dikali dengan pi. Nah, di sini kita gunakan nilai pi-nya adalah 22/7. Kemudian dikali dengan R, kemudian dikali dengan R ditambah T, yaitu ditambah 12.
Selanjutnya, 2288 sama dengan. Nah, hasil dari 2 dikali dengan 22 per 7 adalah 44 per 7. Kemudian dikali dengan. Nah, untuk R dikali dengan R ditambah 12, maka R dikali R itu hasilnya adalah R pangkat 2. Kemudian R dikali dengan 12 hasilnya adalah positif 12R. Sehingga didapat persamaan 2288 sama dengan 44 per 7 dikali R pangkat 2 ditambah 12R. Nah, selanjutnya kita pindahkan 44 per 7 ini ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 7 per 44. Maka didapat persamaan R pangkat 2 ditambah 12R sama dengan 2288 dikali 7 per 44. Nah, perhatikan untuk ruas kanan ini. 2288 ini bisa kita bagi dengan 44. Hasilnya adalah 52. Selanjutnya, 52 dikali dengan 7 hasilnya adalah 364. Maka didapat persamaan R pangkat 2 ditambah 12R sama dengan 364. Nah, selanjutnya 364 ini kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 364. Sehingga didapat persamaan R pangkat 2 ditambah 12R dikurang 364 sama dengan 0. Nah, perhatikan karena di sini persamaannya itu memuat koefisien R dengan pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Maka, untuk mencari nilai R dari persamaan kuadrat ini, akan kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu terdapat 3 buah cara. Yang pertama, bisa dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian dengan cara memfaktorkan, atau yang ketiga dengan menggunakan rumus. Nah, di sini akan kita gunakan cara memfaktorkan. Nah, adapun caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita cari 2 buah bilangan, di mana 2 buah bilangan ini jika dikali itu menghasilkan negatif 364. Kemudian, jika kedua buah bilangan ini kita jumlahkan akan menghasilkan 12. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 26 dan negatif 14. Sehingga faktor-faktor dari persamaan kuadrat ini adalah R ditambah 26 dikali dengan R dikurang 14 sama dengan 0. Nah, dari sini terdapat 2 buah kemungkinan, yaitu bisa R ditambah 26 itu sama dengan 0 atau R dikurang 14 itu sama dengan 0. Nah, untuk R ditambah 26 sama dengan 0, maka didapat nilai R-nya itu sama dengan negatif 26. Sedangkan untuk R dikurang 14 sama dengan 0, maka didapat nilai R sama dengan 14. Nah, karena kita mau mencari jari-jari tabung, di mana jari-jari tabung itu harus bernilai positif, maka dari kedua nilai R di sini yang memenuhi itu adalah R sama dengan 14. Nah, sehingga panjang jari-jari tabung ini adalah 14 cm. Nah, setelah kita dapatkan nilai R sama dengan 14 cm, maka tinggal kita hitung volume tabungnya. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume tabung adalah sebagai berikut. Volume tabung sama dengan PR pangkat 2 dikali T.
Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai pi sama dengan 22/7, kemudian R sama dengan 14 cm, dan T sama dengan 12 cm ke dalam rumus ini. Sehingga volume tabung sama dengan pi yaitu 22/7 dikali dengan R pangkat 2 yaitu 14 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T yaitu 12 cm. Nah, selanjutnya 22/7 dikali dengan, nah hasil dari 14 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 196 cm persegi. Kemudian dikali dengan 12. Nah, perhatikan bahwa 196 cm persegi itu bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 28 cm persegi. Sehingga didapat volume tabung sama dengan 22 dikali 28 cm persegi dikali 12 cm. Nah, hasil dari 22 dikali dengan 28 cm persegi adalah 616 cm persegi. Kemudian 616 cm persegi dikali dengan 12 cm hasilnya adalah 7.392 cm kubik. Maka didapat volume tabung sama dengan 7.392 cm kubik. Jadi volume tabung yang memiliki luas permukaan 2.288 cm persegi dan tinggi 12 cm adalah 7.392 cm kubik. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui jari-jari tabung 10 cm dan luas permukaannya 2.200 cm persegi. Tentukan volume tabung tersebut jika nilai pi sama dengan 22/7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui jari-jari tabung adalah 10 cm, maka R sama dengan 10 cm. Kemudian luas permukaannya adalah 2.200 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume tabungnya. Nah, untuk mencari volume tabung dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume tabung sama dengan PR pangkat 2 dikali T. Nah, karena yang diketahui di sini hanya nilai R, sementara nilai T-nya belum diketahui, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung tinggi tabungnya. Maka tinggi tabungnya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa yang diketahui dari soal ini adalah luas permukaan tabungnya. Maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas permukaan tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. Nah, dari rumus ini akan kita hitung nilai T-nya. Nah, selanjutnya luas permukaan yaitu 2.200 cm persegi sama dengan 2 dikali pi yaitu 22/7 dikali dengan R yaitu 10 cm. Kemudian dikali dengan R yaitu 10 cm ditambah T. Selanjutnya 2.200 cm persegi sama dengan, nah hasil dari 2 dikali dengan 22/7 adalah 44/7. Kemudian 44/7 dikali dengan 10 cm hasilnya adalah 440 cm per 7. Kemudian dikali dengan 10 cm ditambah T.
Nah, selanjutnya kita pindahkan 440 cm per 7 ini ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 7 per 440 cm sehingga didapat persamaan 10 cm ditambah T sama dengan 2200 cm persegi dikali 7 per 440 cm. Nah, perhatikan untuk ruas kanan ini. 2200 cm persegi bisa kita bagi dengan 440 cm. Hasilnya adalah 5 cm. Kemudian 5 cm dikali dengan 7 hasilnya adalah 35 cm. Maka didapat persamaan 10 cm ditambah T sama dengan 35 cm. Nah, selanjutnya dari persamaan ini akan kita cari nilai T dengan cara memindahkan 10 cm ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 10 cm sehingga didapat T sama dengan 35 cm dikurang 10 cm. Nah, hasilnya adalah T sama dengan 25 cm. Nah, berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa tinggi tabungnya adalah 25 cm. Nah, setelah kita dapatkan nilai T sama dengan 25 cm dan diketahui jari-jari tabungnya adalah 10 cm, maka tinggal kita hitung volume tabungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume tabung sama dengan Pi R pangkat 2 dikali T. Selanjutnya, volume tabung sama dengan Pi yaitu 22 per 7 dikali dengan R pangkat 2 yaitu dikali dengan 10 cm dipangkatkan dengan 2 kemudian dikali dengan T yaitu 25 cm. Berikutnya, volume tabung sama dengan 22 per 7 dikali dengan. Nah, hasil dari 10 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 100 cm persegi. Kemudian dikali dengan 25 cm. Nah, hasil dari 22 dikali dengan 100 cm persegi adalah 2200 cm persegi. Kemudian 2200 cm persegi dikali dengan 25 cm hasilnya adalah 55.000 cm kubik. Kemudian per 7. Nah, hasil dari 55.000 dibagi dengan 7 adalah 7.857,14 cm kubik. Maka didapat volume tabung sama dengan 7.857,14 cm kubik. Jadi, volume tabung yang jari-jarinya adalah 10 cm dan luas permukaannya adalah 2.200 cm persegi adalah 7.857,14 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bangun ruang tabung. Untuk materi yang ketiga yaitu menghitung volume tabung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.